malam Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, Bro, dan Sis semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih Romo Berto. Tadi ada beberapa pertanyaan. Sudah nggak tegang ya Mo tadi ya? Baik, Romo bisa bantu beberapa. Apakah ada perikop dalam Alkitab yang memberikan petunjuk mengenai absennya si Santo Yosef ketika Yesus berkarya? Apakah ada di Injil mana atau misalnya? Terus lalu kedua adalah apakah ini sehubungan dengan tidak lengkapnya Injil atau biografi Yesus seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes? Silakan mau dibantu mau. Tentang akhir hidup, kalau tidak salah dengar, Santo Yosef tidak diceritakan sama sekali dalam Injil. Tetapi kemudian banyak orang kudus mengatakan bahwa Santo Yosef diperkirakan sudah tidak ada ketika Yesus memulai karyanya, yaitu sebelum perkawinan di Kana. Kita tahu ketika terjadi perkawinan di Kana, Yosef tidak disebutkan lagi. Sedangkan ketika Yesus masih berumur 12 tahun, Yosef masih ada. Dan perkawinan di Kana itu yang diceritakan hadiri oleh Maria ibunya dan juga murid-muridnya. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus bersama dengan ibunya dan murid-muridnya. Semestinya kalau Yosef masih hidup, dia juga bisa hadir di sana. Atau juga paling kurang Maria atau Yesus sendiri selalu disebut sebagai putra dari Yosef. Tapi di sana kemudian tidak disebutkan lagi bahwa Yosef itu Yesus itu sebagai anak dari Yusuf. Diperkirakan kemudian Yosef sudah meninggal. Dan pendapat yang kedua mengatakan Yosef itu sudah meninggal sebelum Yesus disalibkan. Maka kemudian dalam peristiwa di atas kayu salib hanya ada Maria, di bawah kaki salib Yesus hanya ada Maria dan murid yang dikasihinya yaitu Yohanes. Dan kemudian Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Inilah ibumu. Inilah putramu. Kata-kata itu kemudian ditafsir sebagai mau menunjukkan bahwa Yosef yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Maria sudah tidak ada. Maka kemudian setelah Yosef tidak ada, Yesus adalah penanggung jawab untuk menjaga ibunya. Dan ketika Yesus disalibkan, maka tanggung jawab itu diberi kepada murid yang dikasihinya. Tapi itu adalah pendapat-pendapat para ahli dan para penulis rohani, orang-orang kudus. Apakah ada hubungannya dengan tidak lengkapnya Injil biografi Yesus seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes? Yang tadi saya jelaskan itu adalah silsilah Yesus Kristus. Injil Matius menampilkan Yosef itu pertama-tama dalam silsilahnya itu. Itu Matius bab 1 ayat 1 dan seterusnya. Dan di situ yang tadi saya jelaskan itu adalah silsilah dari Santo Yosef, keturunan biologis dari Santo Yosef. Tetapi penginjil Matius menyebut itu, tema dari silsilah itu sendiri itu adalah silsilah Yesus Kristus. Itu untuk menggenapi buat para nabi bahwa Yesus itu adalah keturunan Abraham, keturunan Daud, dan lain sebagainya. Kita tahu juga dalam silsilah Matius bab 1 ayat 1 itu dimulai dengan kata-kata itu inilah Injil Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu kemudian pada ayat kedua dimulai dengan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai pada Yosef yang memperistri Maria dan yang kemudian mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Jadi secara biologis ini adalah silsilah keturunan dari Santo Yosef. Lalu dimasukkan ke dalam disebut sebagai silsilah Yesus Kristus untuk menggenapi nubuat para nabi. Salah satunya itu nubuat dari Nabi Hosea bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud, keturunan Abraham. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan.
Ya, yang oh, dimaksud dan biografi, karena biografi sesungguhnya tidak ada. Ya, menyambung yang pertanyaan tadi, kalau saya nggak salah ingat ya Nimo, si Santo Yosef ini kan pada saat Yesus umur 12 masih ada, masih menemani si Yesusnya. ya, Sedangkan ya, si Yesus saat diceritakan kembali maju ke usia 33 tahun, Santo Yosef sudah tidak diceritakan dalam Injil manapun gitu. ya. Mungkin Ketika bisa perkawinan jadi, di Kana. betul, bisa jadi saat itu si Santo Yosefnya sudah meninggal. Karena yang saya tahu adalah Santo Yosef dan Bunda Maria itu usianya jaraknya jauh banget gitu, Mo. Si Bunda Marianya masih muda dan Santo Yosefnya mungkin sudah agak tua, betul nggak, Mo? Kalau kita melihat tradisi orang Ibrani, pertunangan itu terjadi pada untuk perempuan itu berusia 14 sampai 15 tahun. Sedangkan untuk laki-laki 25 sampai dengan 30 tahun. Jadi kita bisa melihat perbedaan usia di antara keduanya itu belasan tahun ya, itu. Uh, Lalu kemudian bagaimana uh, pertanyaannya tadi bahwa kemudian mengapa kemudian Yosef itu meninggal lebih dulu? Itu memang bukan, kitab suci tidak menjelaskannya hal-hal seperti itu, dan sesungguhnya kitab suci memang tidak, prioritasnya bukan di sana. Jadi mereka hanya ingin menceritakan tentang Yesus dan Maria, dan Santo Yosef itu adalah bagian semacam pelengkap dari kisah itu. Sehingga kemudian kita memang tidak mendapat informasi yang lengkap tentang Santo Yosef. Tetapi justru dalam ketidaklengkapan itu yang adalah keistimewaan juga dari Santo Yosef itu. Misteri kehidupannya itu uh, menjadi sangat misteri yang sangat besar. Karena kemudian dalam tradisi gereja kita tahu ada banyak sekali orang kudus meyakini bahwa dia itu diangkat ke surga. Uh, Coba baca buku Santo Yosef dalam bagian halaman terakhir tentang dua privilege dari Santo. Banyak orang kudus mengatakan Santo Yosef itu menerima dua privilege. Yang pertama, dia seperti Bunda Maria, jadi disucikan sejak di dalam kandungan ibunya. Alasannya apa? Sederhana. Kalau Maria dipersiapkan menjadi ibu Tuhan, lalu kemudian mengandung tanpa noda dosa, pasti ayahnya juga dong. Logikanya begitu. Masa Santo Yosef tidak? Padahal mereka berdua memiliki peran yang sama, martabat yang sama sebagai ayah dan ibu. Maka banyak kemudian Yohanes Chrysostomus, tadi Santo Bernardus yang saya banyak kutip itu di, di disucikan sejak dalam kandungan ibu. Kalau Yohanes saja itu sejak usia 6 bulan, hanya untuk mempersiapkan jalan bagi disucikan sejak usia 6 bulan. Lalu Yeremia juga begitu, sejak dalam kandungan. Berapa? Mana mungkin Santo Yosef yang begitu jauh lebih besar dengan perannya sebagai seorang ayah, pasti saya amat yakin dan orang kudus juga yakin bahwa dia juga memiliki privilege disucikan sejak dalam kandungan. Dan yang kedua, mereka juga bahwa dia diangkat ke surga. Karena apa? Para teolog mengatakan orang kudus yang sama, keselamatan yang dibawa oleh Yesus, pertama-tama itu adalah untuk kedua orang tuanya. Itu. Maria kemudian diangkat ke surga. Dan demikian juga dengan Santo Yosef. Apa yang dihayati oleh Santa Perawan Maria dan Santo Yosef adalah keistimewaan yang mereka terima dari Allah sendiri. Dan kemurnian yang kita pahami sekarang ini tidak selalu dimengerti sebagai tanpa hubungan seksual. Kemurnian itu juga adalah kesetiaan. Itu yang pertama. Artinya bahwa suami istri kita sekarang juga bisa menghayati pernikahan dalam kemurnian. Artinya mereka tetap menjalankan tanggung jawab mereka sebagai suami.
menjalankan tanggung jawab mereka sebagai istri sebagaimana mestinya. Dan itu adalah kemurnian, hidup murni sebagai suami dan istri. Meskipun tadi saya menjelaskan bahwa pernikahan Santo Yosef dan Maria itu adalah kemurnian fisik dan batin. Tapi kita tahu bahwa kemurnian yang mereka terima itu adalah anugerah Allah sejak mereka dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk tanggung jawab yang begitu besar, yaitu menjadi ayah dan ibu dari putra Allah. Bahwa kemudian di zaman kita juga bisa menghayati kemurnian yang sama. Dalam arti bahwa bukan kemurnian fisik di sini, tetapi kemurnian batinia. Artinya cinta yang murni, cinta yang dihayati dalam kesetiaan, itu juga adalah kemurnian. Kita tahu Yosef itu disebut sebagai orang yang tulus hati. Dan itu adalah warisan yang sangat mulia dari Santo Yosef untuk para bapa. Dan juga hal yang sama dihayati oleh Maria. Jadi kita pun bisa menghayati hal yang sama dalam tanda kutip kemurnian yang kita pahami sebagai kesetiaan dan cinta yang tulus kepada pasangan kita masing-masing. Kita lanjut ya Mo. Katanya nih Mo, kalau ingin melihat sosok Santo Yosef, lihatlah sosok Bunda Maria. Nah tapi kan Maria dan Yosef ini kan beda latar belakang keluarga. Dan bisa saja mungkin beda asal mula kesuciannya si Maria dan Yosef. Nah, gimana nih Mo? Kita bisa melihat si sosok Yosef juga bisa melihat sosoknya Maria. Silakan Mo. Ya. Yang pertama soal asal keluarga, sesungguhnya mereka berasal dari keturunan yang sama. Jadi orang Israel dulu itu dilarang untuk menikah dengan suku yang berbeda, atau bahkan dengan bangsa kafir, itu adalah dosa. Jadi Maria pun berasal dari keturunan Daud. Makanya kemudian mereka berdua itu didaftarkan ke Bethlehem ketika ada perintah dari Kaisar Agustus. Jadi itu yang pertama, berasal dari keluarga yang sama. Lalu kemudian tadi yang saya katakan, melihat Santo Yosef itu adalah melihat Maria dalam aspek-aspek tertentu. Yang pertama itu adalah keheningan, diam, sikap diam. Kita tahu Santo Yosef itu tidak mengucapkan satu kata pun di dalam kitab suci. Dan orang kemudian bertanya-tanya, ini diamnya Santo Yosef ini, keheningan Santo Yosef ini seperti apa? Dan Santo Bernardus mengatakan, keheningan Santo Yosef tanpa kata di dalam kitab suci itu adalah seperti yang dimiliki Maria. Artinya dia diam, bukan hanya diam, tetapi dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Karena apa? Perkara yang dimaksudkan adalah misteri yang begitu besar yang dia alami selama hidupnya. Sejak dari kemudian dia diminta oleh malaikat supaya menikah dengan Maria, malaikat yang selalu membimbing langkah-langkah dia mengungsi ke Mesir, kemudian kembali ke Israel, lalu kemudian berbelok arah ke Nazaret, ke Bethlehem, ke Galilea, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Misteri inilah yang kemudian yang sangat besar dan yang membuat Santo Yosef itu justru menjadi pendiam. Orang Kudus mengatakan, orang yang penuh dengan kerahiman Allah, penuh dengan kasih cinta Allah di dalam dirinya, itu akan membuat dia semakin diam. Karena dia merasa bahwa tidak satu pun yang perlu dibicarakan. Yang dibutuhkan hanya adalah diam. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, soal kesucian. Kesucian artinya kualitas kepribadian dari sudut pandang peran, yaitu keayahan. Ayah dan ibu. Ingat ya, ingat bahwa Maria ibu. Yosef adalah ayah dari Yesus. Dari hal ini kemudian kita tidak pernah mengatakan bahwa ayah itu lebih tinggi dari ibu atau ibu lebih tinggi dari ayah, tidak. Dan kita selalu melihat peran yang sama dari seorang ayah dan ibu. Dan itulah yang kemudian banyak orang melihat
bahwa melihat Maria itu sama dengan melihat Santo Yosef. Seperti melihat ibu kita, seperti kemudian kita melihat gambaran ayah kita di dalam dirinya, atau sebaliknya. Dari kualitas-kualitas tertentu, meskipun kita tahu bahwa Maria jauh lebih dicintai, katakanlah jauh lebih besar dari Santo Yosef, dan juga karena memang penginjil-penginjil menampilkan hal itu dalam kitab suci, bahwa kisah tentang Maria itu jauh lebih banyak dan lebih detail daripada Santo Yosef itu sendiri. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kemudian Santo Yosef ini dikesampingkan oleh kisah Injil itu sendiri. Tetapi tidak berarti bahwa perannya itu lebih kecil daripada Maria, meskipun kisahnya sedikit. Apakah ada dokumen gereja yang menyatakan keutamaan ketulusan Santo Yosef sama seperti yang tak bernoda bagi Bunda Maria? Monggo Mo. Ya, ada banyak penafsiran tentang tulus hatinya Santo Yosef. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia menggunakan tulus hati. Kalau Alkitab misalkan salah satunya itu bahasa Italia yang saya tahu itu menggunakan kata uomo giusto, artinya pribadi yang adil atau orang benar. Gitu. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang tulus hati. Makanya tadi saya menjelaskan bahwa ini memang tulus hatinya Santo Yosef ini lebih dihubungkan dengan sikap-sikap dia ketika menghadapi Maria, ingin menceraikannya secara diam-diam, dan kemudian tidak menghukumnya, tetapi karena malaikat kemudian dia menikahinya dan lain sebagainya. Dilihat sebagai pribadi yang tulus hati dan akhirnya menerima Maria dengan tulus hati. Tetapi juga penulis lain, misalnya Paus Benediktus ke-16, Joseph Ratzinger, mengatakan bahwa tulus hatinya Santo Yosef itu berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 1 ayat 2, saya bacakan dari buku Santo Yosef, dia mengatakan begini, seorang yang diberi gelar orang yang tulus hati dalam tradisi klasik adalah orang yang seperti diungkapkan oleh pemazmur. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di sini tulus hati atau orang benar itu lebih dihubungkan kepada karakter orang Yahudi yang setia sejak kecil menghayati hukum Taurat itu, mentaati 10 perintah Allah atau Torah itu sejak kecil sampai yang kecil-kecil, yang detail. Dan itulah Santo Yosef. Jadi orang Yahudi sejati yang setia dan taat kepada Torah. Sedangkan kalau ditanyakan, adakah dokumen tentang tulus hatinya Santo Yosef? Tidak ada dokumen. Dokumen satu-satu seperti yang saya sampaikan, sumber satu-satunya pertama dan utama tentang Santo Yosef adalah Perjanjian Baru. Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Terutama Matius. Selebihnya adalah tulisan komentar para kudus, tapi juga mereka bersumber dari kitab suci, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam perikop itu ada yang mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu dan bukankah saudara-saudaranya ada di antara kita? Nah, siapakah yang dimaksud dengan saudara Yesus? Satu. Yang kedua, apakah Yosef memiliki anak yang lain selain Yesus? Monggo Mo. Ya, ini saya kira jika membaca buku Santo Yosef, di sana sudah saya jelaskan semuanya. Itu pendapat itu berasal dari tulisan-tulisan apokrif. Tulisan apokrif itu tulisan yang tidak jelas sumbernya. Apokrif itu artinya sumbernya itu tidak jelas. Maka kemudian gereja menolaknya, tidak kanonik, artinya tidak dianggap sebagai tulisan yang benar. Yang mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Maria, itu Yosef sudah menikah. Bahkan
uh, memiliki istri dan anak, kurang lebih ada enam orang, dan itu ada dalam buku 1 Yosef, saya jelaskan di sana. Dan ketika menikah dengan Maria, Yosef diperkirakan berumur 90 tahun. Tulisan dari apokrif ya, Injil Yakobus dan lain sebagainya itu. Dan alasan mereka ini, Injil-Injil ini ditulis ratusan tahun setelah Yosef, lama sekali setelah tahun, berabad lama. Artinya bahwa alasan pertama mereka mengatakan demikian, yang pertama untuk melindungi keperawanan Maria. Keperawanan Maria. Artinya mereka berpikir bahwa kalau misalnya Santo Yosef itu muda, umur 30 tahun, 35 tahun, bahkan 25 tahun, pasti Maria tidak perawan lagi. Jadi alasan pertama untuk melindungi keperawanan Maria. Maka kemudian mereka berpikir, oh Santo Yosef mestinya adalah orang yang usianya 90 tahun. Karena itu katakanlah dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kemudian Santo Yosef itu semacam menjadi pengasuh atau pelindung lah. Semacam kakek dari Maria. Begitu. Nah, sehingga kemudian Maria itu tetap perawan sebelum, selama, dan sesudah melahirkan putranya Yesus. Itu alasan yang salah satu alasan mengapa kemudian dikatakan Yosef itu memiliki istri dan memiliki anak. Itu ada 6 orang anak-anaknya, dan itu ada nama-namanya semua dari tulisan apokrif. Itu salah satu alasan. Tapi kemudian kita tahu gereja tidak menerima pendapat itu. Alasan yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci, kebenaran yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci tidak pernah mengatakan usia dari Santo Yosef. Itu yang pertama. Dan hanya dikatakan dalam Injil Matius, Maria itu bertunangan dengan Maria. Kata tunangan itu menjelaskan segalanya. Seperti tadi yang saya katakan, ketika bertunangan, pada tradisi orang Yahudi itu jelas. Perempuan itu usianya ini. 15 sampai 15 tahun. Laki-laki 25 sampai 30 tahun. Dan kata itu sudah menjelaskan usia Santo Yosef yang sesungguhnya. Alasan yang kedua, tidak mungkin Yosef itu tua, umur 90 tahun, ketika menikah dengan Maria, dan dia hidup sekitar 20 tahun dengan Maria, lalu meninggal 121 ketika Yesus sudah berumur 30 tahun dan lain sebagainya. Begitu. Karena apa? Tidak mungkin seorang yang berumur 90 tahun kemudian membimbing Maria melakukan perjalanan melalui padang gurun yang ratusan kilo jauhnya menuju ke Mesir, pulang pergi. Tidak mungkin. Dan kemudian mereka tinggal di Mesir dengan hidup dengan apa? Artinya dari situ kemudian kita menjadi tahu mestinya Santo Yosef ini adalah seorang yang muda, perkasa, bekerja keras, itu tanggung, ayah yang penuh tanggung jawab, dan lebih dalam dari itu orang yang suci. Karena itu kemudian dia tidak mungkin seorang yang tua seperti yang dikatakan oleh tulisan apokrif itu. Lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam buku Santo Yosef itu ya. Di sana saya juga menulis nama-nama. Dan kemudian yang tadi dikatakan saudara-saudara dari Yesus itu yang tadi anak-anak dari Yosef dengan istri sebelumnya itu. Dan itu kemudian perikop kitab suci itu kemudian diambil oleh penulis-penulis apokrif untuk menjadikan alasan mereka selain keperawanan Maria tadi. Tetapi juga mereka mengatakan, oh di sana itu saudara Yesus itu disebutkan. Tetapi dalam kitab suci kata saudara itu seperti yang kita pahami sekarang ini. Jadi bukan berarti bahwa saudara kandung, adik saudari kandung, dan tidak. Saudara itu adalah lebih luas. Maknanya itu luas. Tidak hanya sekedar saudara kandung dan lain sebagainya. Makanya kemudian Yesus mengatakan, siapakah saudaraku dan siapakah ibu? Adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Dan itu Yesus paham apa yang mereka maksudkan saudara, dan kemudian dia menghantar mereka kepada pemahaman yang lain yang lebih spiritual. Seperti itu. Jadi itu pendapat dari tulisan-tulisan apokrif yang tidak diterima oleh gereja. Mengapa dan sejak kapan nama Santo Yosef disebut dalam doa syukur agung?
Monggo Mo, silakan. Tadi saya kira sudah dijelaskan tahun 2013 ya. Tanggal 1 Mei 2013. Itu 13. nama Oke. Santo Yosef itu disebutkan Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen mengeluarkan dekret dan nama Santo Yosef dalam 2 Syukur Agung 2, 3 dan 4. Bagaimana pengaruh peran Santo Yosef dan Bunda Maria khususnya dalam iman, harapan, dan kasih? Silakan Mo. Ini pertanyaan yang sangat mendalam dan sangat luas. Kedua figur ini adalah figur iman. Kita tahu itu. Tadi kata fiat itu adalah ungkapan iman Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Santo Yosef. Jadi yang disebut oleh Paus Fransiskus fiatnya itu adalah ketaatan. Jadi ketika mendengar pesan malaikat, Santo Yosef tidak bertanya, apalagi meragukan pesan itu. Dia langsung hanya dikatakan oleh penginjil, dia bangun dan melaksanakan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Itu adalah sikap iman. Pengharapan saya kira juga ada di dalam diri mereka. Artinya bahwa misteri yang mereka terima itu sangat besar. Kadang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka percaya dan di sanalah kemudian letak dari pengharapan mereka. Menaruh pengharapan itu di dalam iman. Apa yang disampaikan oleh malaikat. Misalkan ketika malaikat mengatakan bahwa ambillah anak itu dan ibunya, mengunsilah ke Mesir. Dan Yosef melakukannya. Dia melakukannya tanpa bertanya. Mestinya sebagai manusia biasa dia dapat saja berkata, untuk apa ke sana? Dengan apa ke sana ke Mesir? Lalu bagaimana nanti hidup di Mesir? Sampai kapan saya harus berada di Mesir? Begitu. Tetapi kemudian dia percaya dan pengharapannya diletakkan pada iman akan Allah dan terjadilah seperti itu. Dan kasih tentu saja yang pertama kasih sebagai keluarga. Ayah yang baik, kita tahu Yosef dikatakan tulus hati, Maria lebih lagi menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Kita bisa bayangkan mereka itu menjadi ayah dan ibu yang seperti apa. Ayah yang tulus hati, ibu yang menyimpan perkara dalam hatinya. Itu adalah kasih. Keistimewaan dari seorang ayah dan ibu dalam figur Santo Yosef dan Maria. Jadi dua-duanya adalah figur iman, harapan, dan kasih. Ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan Santo Yosef itu sebagai tukang kayu menjadi bahan ajar Yesus seperti kuk, fondasi rumah dari batu, lalu juga balok di mata versus selumbar di mata saudaramu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Santo Yosef ini sigap melindungi Maria dan Yesus yang pada malam itu juga saat mendapat mimpi ia langsung lari pergi ke Mesir. Nah, lalu ada anak Yahudi juga nih Mo, umur 5 tahun ke atas lebih banyak diasuh ayahnya. Yang ingin ditanyakan adalah menurut Romo, apa hukumannya saat itu jika seorang wanita mengandung sebelum menikah? Apakah dihukum rajam atau hukuman saat itu juga sudah menjadi lunak? Silakan Mo. Ya, hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukuman mati. Itu. Rajam itu adalah caranya. Tapi hukuman itu adalah satu yang berlaku adalah hukuman mati. Jadi tidak ada lagi hukum yang lain dan itu diwariskan dari hukum yang dibuat oleh Musa. Itu. Caranya adalah dengan merajam, tapi juga ada cara-cara lain seperti kemudian itu kalau orang yang penyakit kusta biasanya mereka itu ditempatkan di satu tempat dan dibiarkan mati di sana. Itu juga berlaku pada saat zaman Yesus. Itu. Jadi karena itu sikap Yosef itu menerima Maria atau sikap yang pertama itu tidak menceraikan Maria atau ingin menceraikannya dengan diam-diam. Itu sebenarnya mau mengatakan bahwa dia tidak ingin menghukum Maria. Begitu. Dia tidak ingin
kemudian menghakimi Maria. Dan bisa dibayangkan ada dua konsekuensi kalau misalnya Santo Yosef tidak memperistri Maria. Yang pertama, Maria bisa dihukum mati dengan dirajam dan dianggap sebagai wanita yang tidak baik atau wanita tunasusila. Gitu. Dan yang kedua, bukan hanya Marianya, tetapi anak dalam kandungannya adalah anak haram jika Yosef tidak memperistri Maria. Karena itu kemudian pesan malaikat sangat penting kepada Santo Yosef. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Memiliki konsekuensi teologis yang sangat dalam dan maknanya sangat dalam. Karena itu, dan menjawab pertanyaan tadi, ya hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam. Dalam Matius bab 13 ayat 33 dikatakan Yesus memiliki saudara bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan juga ada beberapa saudara perempuan. Nah, bagaimana mungkin ada penjelasan atau tanggapan Romo tentang ayat tersebut? Silakan, Mo. Ya itu tadi yang saya sebut, itu diambil dari tulisan-tulisan apokrif itu. Dan menurut mereka, nama-nama yang disebut tadi Yakobus dan 2 orang perempuan, 4 laki-laki, 6 totalnya, itu adalah anak pertama diyakini oleh penulis-penulis apokrif seperti Injil Yakobus dan beberapa yang lain lagi. Itu adalah anak dari Yosef dari istrinya yang pertama. Kemudian istrinya itu meninggal dan anak-anaknya sudah menjadi dewasa, dan pada berumur sekitar 90-an tahun dia menikah dengan Maria. Itu tulisan-tulisan apokrif. Jadi, dan kita sebagai orang Katolik tentunya tidak perlu repot dengan hal itu, karena itu memang tidak benar. Yang kita perlu pegang adalah kitab suci itu sendiri, kitab suci yang kita miliki. Karena memang di dalam sudah dijelaskan semuanya bahwa Yosef itu tidak disebutkan menikah sebelumnya, tidak pernah disebutkan. Disebutkan hanya bahwa dia itu tukang kayu, dia itu keturunan Daud, dia itu berasal dari Nazaret, kemudian dia itu bertunangan dengan Maria. Dari Injil Sinoptik tidak pernah dikatakan bahwa dia sudah menikah dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang dikatakan saudara-saudara Yesus. Seperti yang saya katakan, kata saudara di sini memiliki makna yang sangat luas. Itu seperti juga ketika Yesus itu menganggap Lazarus itu sebagai saudaranya, Lazarus yang mati itu. Sehingga kemudian ketika Lazarus mati dia menangis terseduh-seduh. Karena itu dianggap, oh itu adalah orang yang sangat dikasihinya. Kemudian kita tidak bisa memahami, oh ini adalah saudara kandungnya, mungkin anak tiri dari Yosef dan lain sebagainya. Tidak. Karena itu gereja dan para penulis kitab suci selalu mengatakan bahwa kita harus selalu percaya dan berpedomankan kitab suci sebagai apa yang benar itu, tentang Santo Yosef. Terutama kalau apa yang tidak dituliskan itu katakan itu tidak perlu repot dengan hal itu. Baik, Romo Berto, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Brosis, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Tadi Romo, kalau saya boleh katakan, hingga pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, kita partisipannya ada 373. Itu partisipannya. Kalau orangnya mungkin dalam satu layar bisa 3 atau 2. Wah, luar biasa ya. Profisiat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Semoga ketulusan dan keteladanan Santo Yusuf menjadi semangat untuk kita terus dalam hidup kesehari-hariannya. Dalam kitab suci, tidak ada kata yang mengatakan Yusuf sebagai pendidik. Tidak ada.